Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nita Aminatul Solikah, NIM 208210062, kelas Tadris IPSC, tugas laporan kuliah kerja lapangan, mata kuliah Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan budidaya tanaman porang oleh para petani di Desa Selut. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan budidaya porang. Guna mengembangkan budidaya porang, tentunya dibutuhkan strategi agar panen mencapai target dan tidak rugi. Strategi pengembangan tersebut diantaranya adalah pemilihan tanah yang benar-benar gembur agar porang dapat tumbuh subur. Pemupukan sesuai dengan kebutuhan porang, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Karena pemupukan juga sangat berpengaruh pada tingkat kesuburan pada porang. Memastikan bahwa bibit yang akan ditanam tidak mengalami pembusukan dan tentunya melakukan perawatan dengan benar. Cara menanam porang. Cara menanam porang bisa dikatakan mudah. Kita hanya mempersiapkan lahan atau tanah, pupuk kompos, dan bibit porang yang masih biji atau bisa juga yang sudah umbi. Tanah yang mau ditanami harus diolah terlebih dahulu, kemudian membuat loakan atau lubang. Lubang yang dibuat tidak boleh terlalu dalam karena akan berpengaruh pada tingkat kesuburan. Lubangan tersebut harus ada aturan jarak tanamnya. Setelah membuat lubangan, kemudian diberi pupuk dan dicampuri dengan tanah. Barulah benih porang ditanam di atas pupuk tersebut. Kemudian lubangan tersebut ditutup kembali dengan tanah. Cara merawat porang dari mulai menanam hingga panen. Cara merawatan tanaman porang bisa dikatakan rumit dan sangat melelahkan para petaninya. Perawatan porang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari membersihkan gulma, meninggikan gulu, dan memberi pupuk dan melakukan penjarangan. Karena tanah yang ditanami porang selalu ditumbuhi dengan rumput liar, sehingga para petani harus mencabuti rumput tersebut hampir seminggu sekali. Rumput liar tersebut sangat cepat tumbuh di area porang-porang tersebut. Jika rumput-rumput liar tersebut tidak dicabuti, maka akan berdampak pada tingkat kesuburan porang. Rumput yang tumbuh harus dicabuti sebelum tumbuh melebihi porang. Tanaman porang dapat dipanen untuk pertama kalinya setelah mencapai umur 2 tahun. Umbi yang dipanen adalah umbi yang besar dan beratnya mencapai 1 kg per umbi. Sedangkan umbi yang masih kecil ditinggalkan untuk dipanen pada tahun berikutnya. Pada dasarnya porang bisa tumbuh pada jenis tanah apapun. Namun biasanya di Desa Selut, tanah yang baik untuk ditanami porang adalah tanah gembur yang tidak tergenang air dan memiliki pH 6-7 bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Karena porang dapat lebih subur dan cepat besar jika ditanam di tanah gembur. Hama dan berbagai masalah yang merusak porang. Hama merupakan organisme yang dapat merusak atau menyebabkan kerugian dalam proses budidaya tanaman. Hama terdiri dari 2 jenis, yaitu golongan fauna seperti ulat, serangga, dan lainnya. Sedangkan golongan flora yaitu gulma atau bisa disebut dengan petani rumput. Keberadaan hama sangat tidak diharapkan oleh para petani porang karena dapat menyebabkan kerugian. Budidaya tanaman porang pada umumnya mudah karena porang tumbuh secara liar. Namun untuk hasil panen yang maksimal harus dirawat dengan benar. Adanya hama yang ditemukan menyerang porang menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh para petani. Mereka harus berhati-hati dengan hama yang bisa menyerang tanaman porang yang mereka tanam. Contoh hama yang menyerang tanaman porang biasanya belalang, ulat, dan nematoda. Sedangkan porang sendiri memiliki penyakit umum seperti umbi yang busuk, batang yang semu, dan daun yang layu karena adanya jamur Sclerotium sp. Belalang yang menjadi hama porang biasanya memakan bagian daun porang sehingga daun berlubang. Semakin banyak bagian daun yang hilang, maka akan menyebabkan fotosintesis terganggu, sehingga porang tidak tumbuh optimal.
Nematoda adalah golongan cacing yang ukurannya lebih kecil dari cacing umumnya. Nematoda menyerang bagian akar dan umbi sehingga menyebabkan umbi porang membusuk. Selain masalah hama, masalah lain banyak terjadi. Misalnya adalah banyak petani yang sangat kelelahan mencabuti rumput liar yang terus-menerus tumbuh. Mereka malah melakukan penyemprotan pestisida agar rumput liar tersebut mati. Tetapi hal tersebut justru berakibat fatal karena penggunaan pestisida yang berlebihan menjadikan tanah tercemar dan banyak porang yang mengalami pembusukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya petani di Desa Selur melakukan upaya-upaya guna mengatasi masalah tersebut dengan cara membasmi menggunakan obat pembasmi hama. Dan jika porang yang mengalami masalah sendiri seperti batang membusuk, daun layu, umbi membusuk, biasanya porang tersebut langsung dibuang dan ditanami kembali atau diganti dengan porang yang tumbuh di tempat lain atau dengan kata lain disulami. Cara mengatasi agar tidak terjadi pencemaran udara yang diakibatkan oleh bau bunga porang. Biasanya masyarakat Desa Selur, cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebelum bunga tersebut membusuk dan berbau, mereka bertindak dahulu dengan cara memangkasnya. Tetapi jika ada bunga yang terlanjur membusuk dan berbau, biasanya mereka menguburnya agar tidak terjadi bau yang merebak dan mencemari udara di sekitar tempat tinggal. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.